Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Oke, jadi berhubung salah satu guru mata pelajaran kalian itu tidak bisa masuk, jadi Bapak yang menggantikannya di sini. Di sini mungkin masih banyak dari adik-adik atau anak-anakku sekalian yang berpikiran negatif tentang kebikaan. Nah, di sini Bapak hanya ingin memberikan materi, yakni terkait membina persahabatan. Kenapa Bapak ingin memberikan materi ini? Karena seperti yang kita lihat di sekolah kita sekarang kan ada banyak siswa-siswa yang bertengkar gara-gara masalah sepele, dan banyak pula yang akhir di zaman sekarang ini yang kayak baru ketemu langsung berpikir bahwa oh ini nih sahabatku. Jadi di sini Bapak ingin memberikan sedikit gambaran apa sih sebenarnya persahabatan itu. Nah, adapun tujuan dari layanan ini yakni untuk memberikan pemahaman kepada kalian apa sih sebenarnya persahabatan itu. Nah, selain itu dengan adanya materi ini juga memberikan harapan bahwa kalian dapat membina hubungan persahabatan yang lebih positif. Nah, sebelum kita memasuki materi, mungkin perwakilan dari kalian bisa bantu pimpin doa. Ya, mungkin Saudari Sarmila bisa mimpin doa dulu, pimpin teman-temannya. Marilah teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa bersama untuk sebelum memulai pembelajarannya, Pak. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Sudah nih, Pak. Ya baik, terima kasih Saudari Sarmila atas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sekarang malah kita masuk ke materi kita, yakni terkait persahabatan. Sebelumnya Bapak izin share screen dulu ya. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Pak, masih proses. Kelihatan nih, Pak. Oke. Pak, habis kotaku. Pak. Ya, kalau habis kuota itu apa namanya, sudah hal umum ya. Ini banyak teman-temannya juga kayaknya yang tidak bergabung karena ya sepertinya masalah yang sama, yakni terkait kuota. Nah, oke, terkait membina persahabatan, tentu kalian tahulah apa sih sebenarnya itu persahabatan. Mungkin perwakilan dari kalian bisa memberikan gambaran apa itu sebenarnya persahabatan. Andini, Pak. Ya, coba Saudari Andini berikan gambaran apa sebenarnya itu persahabatan. Bermasalah jaringannya, Pak. Ini kedua ini. Oh ya, bermasalah. Mungkin Lina, Saudari Lina bisa memberikan pandangan apa sih sebenarnya itu persahabatan. Kalau saya, Pak, pandanganku terhadap persahabatan mungkin beda dari pandangan yang lain, Pak. Bagaimana itu, Pak? Boleh sih, Pak. Coba menurut Lina apa itu persahabatan? Ya, Pak. Jadi persahabatan itu, Pak, adalah hubungan yang berpotensi untuk menimbulkan rasa trauma, Pak. Karena makin banyak orang yang dipercaya, makin banyak orang-orang yang berpotensi, Pak, untuk
hianati Ki. Begitu Pak. Aduh, nggak percaya kan saya Pak sama persahabatan. Oh, sepertinya Lina ini punya trauma ya dengan sahabatnya. Sebelumnya Lina memiliki seorang sahabat atau tidak untuk saat ini? Ember ke sahabat Nulina. Banyak Pak yang merasa jadi sahabatku Pak, tapi kelakuannya enggak kayak sahabat Ki Pak. Mungkin ada sedikit kekeliruan mengartikan apa itu sebenarnya persahabatan. Jadi Bapak sedikit meluruskan ya, apa sih sebenarnya itu persahabatan. Jadi sebenarnya persahabat itu bukan hubungan yang menyakitkan, karena sejatinya bahwa persahabatan itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasa atau asas kesukarelaan untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang erat. Jadi persahabatan itu tentunya memiliki suatu hubungan yang erat, bukan justru malah saling menyakiti. Nah, sebuah hubungan, tidak semua hubungan pertemanan itu dapat dikatakan persahabatan. Nah, sebuah hubungan dapat dikatakan sebagai persahabatan jika memiliki ciri-ciri, yakni saling menyayangi dan berbagi dalam berbagai hal, lalu saling setia, jujur dan bekerja sama dengan baik, saling berkomunikasi secara intensif, saling menjaga rahasia, saling percaya dan mengedepankan kejujuran, saling membantu terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan, saling menjaga persamaan hak dan kewajiban, saling menghargai adanya perbedaan dan baik perbedaan hobi, visi dan status sosial. Lalu bagaimana cara membina persahabatan? Nah, agar awet dan lebih bermanfaat. Mungkin Saudari Sarmila bisa sedikit memberikan gambarannya terkait bagaimana upaya dalam membina hubungan persahabatan agar lebih awet dan lebih bermanfaat. Membina persahabatan agar tetap awet, yaitu dengan cara tetap menjalin hubungan silaturahmi, apalagi sekarang Pak di masa pandemi, jadi kita tidak bisa berkumpul bersama, quality time bersama, jadi untuk silaturahminya lewat sosial media itu kayak perlu untuk mempererat. Itu cara saya Pak untuk mempererat hubungan persahabatan saya. Sekian Pak. Oh ya, baik, bagus sekali apa yang dipaparkan oleh adik Sarmila, bahwa dalam membina persahabatan itu tentunya komunikasi itu sangat penting. Selain itu, ada sih sebenarnya beberapa hal penting lain dalam membina persahabatan, yakni dengan memelihara kepercayaan satu sama lain. Selain itu, dengan memberi dukungan kepada sahabat kita, tentunya hal itu dapat lebih bermanfaat. Terus selain itu, menjadi pendengar yang baik tentu sangat penting dalam suatu hubungan, baik itu hubungan pertemanan maupun persahabatan. Lalu hal yang penting lainnya dalam membina persahabatan itu yang perlu kalian ingat bahwa dalam bersahabat satu sama lain, kalian kalau bisa kan sekarang itu banyak yang dalam tanda kutip orang yang bermuka dua ya. Jadi dalam persahabatan itu usahakan hindari hal tersebut. Lalu kan tadi sudah kalian paparkan bagaimana cara agar memelihara suatu hubungan persahabatan agar lebih awet dan bermanfaat. Sekarang bisakah salah satu dari kalian menyebutkan sikap apa sih yang terbaik dalam diri kalian yang sangat penting untuk membangun tali persahabatan? Ya mungkin Saudari Sarmila.
bisa memaparkan pendapatnya. Jadi menurut saya, Pak, hal yang perlu kita miliki untuk bisa sikap yang perlu kita miliki untuk mempererat sebuah hubungan persahabatan, yaitu percaya kepada sahabat kita. Yang kedua, meminta maaf jika tidak melupakan kata maaf dan maaf, tolong, terima kasih dalam sebuah hubungan persahabatan, karena itu perlu menurut saya, Pak. Karena sesuatu yang sangat ya itulah, tidak bisa kusampaikan dengan kata-kata. Oke, baik. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Saudari Sarmila, bahwa untuk kita memperoleh sahabat terbaik, justru diri kita lah dahulu yang lebih baik lagi sebelum kita mengharapkan kebaikan dari orang lain. Nah, selain apa yang dipaparkan oleh Saudari Sarmila tadi, dalam hal yang penting juga untuk kita miliki, yakni dengan memberikan pujian yang tulus kepada sahabat kita. Jangan mentang-mentang kita sedikit bermasalah dengan sahabat kita, atau karena dia tidak terlalu mengenal kita, jadi kita tidak memberikan pujian secara tulus kepada dia. Terus berani menegur sahabat kita, namun dalam artian menegur ini jangan menegur di depan umum, karena kalau kita menegur sahabat kita di depan umum, tentunya hal itu dapat dia merasa seperti Down Pak di kalau depan betul. umum. Kalau seseorang salah baru ditegur di depan umum, itu kayak seperti hinaan. Dia merasa terhina. Namun tegurlah dalam bisa dalam 4 mata atau lewat chat, kan sekarang sudah masa pandemi. Terus dalam membangun hubungan itu yang penting juga untuk kita miliki, bahwa sikap setia dan tanggung jawab. Jadi bukan hanya hubungan yang harus setia, tapi persahabatan juga harus setia. Jangan cuman hubungan dengan lawan jenis yang hanya setia. Terus rutinkan untuk mendoakan sahabat kita. Jangan cuman doa yang lain-lain, tapi pentingkanlah juga sahabat-sahabat kita. Nah, selain sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan ini, ada pula beberapa hal yang merusak persahabatan yang perlu kalian ketahui, yakni yang pertama itu sudah tidak ada kejujuran, rasa saling percaya, dan saling menjaga rahasia. Nah, ketika sahabat kita atau kita sendiri punya rahasia teman atau sahabat kita, lalu kita bocorkan rahasia tersebut, tentunya hal tersebut dapat merusak hubungan yang telah lama kita jalin. Terus adanya persaingan yang tidak sehat atau kecemburuan. Nah, ketika kita ataupun sahabat kita merasa cemburu kepada kita, ataupun kita cemburu kepada hal-hal lain dan bersaing secara tidak sehat, tentu hal itu dapat merusak hubungan persahabatan kita. Apalagi kalau cewek, biasanya ketika seorang sahabat, mereka bersahabat, lalu ada orang yang disukai, biasanya mereka berebut. Dan hal itulah biasanya yang merusak hubungan persahabatannya. Terus yang ketiga itu mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Jadi misalkan kalau kita baru menghubungi teman kita saat kita membutuhkan bantuannya, tetapi saat teman kita membutuhkan bantuan kita, kita tidak ada untuknya. Jadi hal itulah dapat pula merusak hubungan tali persahabatan. Terus tidak adanya keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan saling memiliki lagi. Nah, itulah tadi beberapa hal yang merusak hubungan persahabatan, yang mungkin saja Saudari Mutahara Yulina tadi
mengalami hal-hal tersebut sehingga hubungan persahabatannya itu sedikit terganggu. Terus ada beberapa kata yang saya kutip, yakni sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kita kenal, namun tentang siapa yang menghampirimu dan tidak pernah meninggalkanmu dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Nah, itulah tadi beberapa penyampaian materi dari saya. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang ingin dipertanyakan? Pak, mau Kak bertanya. Ya, silakan Sarmila. Kan tadi dijelaskan gitu, bilang kalau sahabat itu berbagi. Jadi, apakah misalnya ada pacarnya sahabatnya, nah bagi ke sahabatnya, Pak? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Lina. Ya, Pak. Jadi saya mau bertanya, Pak. Kadang itu, Pak, kalau dalam hubungan persahabatan kan, hubungan persahabatan itu, Pak, kayak taunya hubungan orang yang harus ada kesepakatan antara dua pihak, Pak. Tapi kadang, Pak, kayak misalnya aku anggap dia sahabat, Pak. Ternyata dia tidak anggap Kak sahabat. Ataupun sebaliknya, Pak, nanggap sekali sahabat, tapi kayak risih sama dia. Bagaimana itu, Pak, hadapinya? Itu juga, Pak. Bagaimana itu, Pak, cara aku hadapi kalau di situasi seperti itu, Kak, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang kalian paparkan. Jadi pertama itu dari Sarmila bahwa memang benar dalam hubungan persahabatan itu kita harus saling berbagi. Namun berbagi itu tentu ada batasan-batasannya. Dan berbagi itu kayak misalkan saat kita makan baru sahabat kita tidak makan kan, saat kita sama sahabat baru kita makan baru sahabat tidak kan, itu bukan berbagi namanya. Terus memang dalam persahabatan sendiri ada sih beberapa batasan-batasan. Nah, terkait dengan hubungan, nah mana mungkin seorang sahabat itu mau untuk berbagi pasangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa terkadang hubungan dengan lawan jenis itu dapat merusak hubungan persahabatan kita. Nah, seperti misalkan ketika kita mempunyai sahabat, lalu kita menyukai satu orang yang sama, nah tentu ada persaingan di antara sahabat kita. Nah, terus terkait dari pertanyaan Mutahara Yulina, bagaimana sih kita menyikapi seorang sahabat yang dia mengakui kita sebagai sahabat, tapi kita merasa risih dengannya, atau begitupun sebaliknya. Nah, dalam kasus seperti ini mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya yakni komunikasi. Nah, mungkin saja orang yang merasa menganggap dia bahwa saya adalah sahabatnya atau Lina adalah sahabatnya, itu merasa nyaman dengan Lina, merasa nyaman ketika bersama dengan Lina. Nah, tentunya ketika hal tersebut terjadi, usahakan untuk tetap menjaga kepercayaan dari orang tersebut. Karena kenapa? Sulit untuk menjaga kepercayaan dari orang lain. Terus ketika kita menghadapi orang yang mengakui kita sahabatnya, terus kita merasa risih dengannya, nah upayakan bahwa komunikasikan dengan dia bahwa ada beberapa hal yang membuat perlakuannya yang membuat kita risih. Kita usahakan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apapun itu usahakan saling jujur antara satu dengan yang lain. Nah, ketika kita menganggap dia sahabat
dia sahabat tapi dia tidak menganggap sahabat, janganlah berkecil hati. Karena kenapa? Mungkin saja ada beberapa sikap dia yang nyaman untuk kita, tapi kita tidak merasa nyaman dengannya. Ataupun sebaliknya, ada sikapnya yang membuat kita nyaman, namun sikap kita mungkin saja yang harus diintrospeksi lagi, apakah dia nyaman bersama kita atau tidak. Nah, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, karena berhubung juga waktu, mungkin guru mata pelajaran lain sudah menunggu, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya ingin perwakilan satu orang dari kalian untuk menyimpulkan apa-apa yang kalian dapatkan pada materi layanan ini dan apa harapan kalian untuk materi layanan selanjutnya. Kak, saya mau Pak. Disimpulkan ini Pak atau saran materi? Disimpulkan atau saran materi ini Pak? Simpulkan dulu lalu berikan saran materi untuk layanan ke depannya. Ya Pak, jadi kesimpulan yang dapat saya tangkap yaitu dalam persahabatan itu Pak dibutuhkan sekali komunikasi. Nah itu komunikasi yang paling penting. Nah selain itu kejujuran, kesetiaan, rasa saling percaya juga sangat dibutuhkan untuk menambah eratnya persahabatan. Nah kemudian Pak, materi yang selanjutnya, saran materi selanjutnya mungkin lebih kepada apa ya Pak, mengontrol perasaan dalam persahabatan. Karena Pak kebanyakan itu persahabatan kayak hancur gara-gara cuma baper, apalagi antara lawan jenis Pak. Aduh, itu rawan sekali Pak. Jadi mungkin itu bisa dikaji lagi Pak. Bagaimana caranya agar kita bisa bersahabat dengan aman tanpa ada gangguan baper-baper begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas simpulan yang diberikan oleh Lina dan saran materi ke depannya. Saya rasa itu cukup bagus untuk ya nantilah di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana menjaga perasaan terutama dalam persahabatan agar tidak mudah baper. Nah, oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian. Terima kasih telah menyempatkan dan jangan lupa untuk jaga hubungan kalian, hubungan persahabatan yang telah kalian bina. Jangan sampai hal kecil dapat merusak hubungan kalian. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.